Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Nisfa Lazia Rahmadani. Dan saya Alfira Damayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial cara menginstalasi sistem operasi Linux menggunakan virtual machine. Kebetulan kali ini kita menggunakan device Mac OS. Sebelumnya, saya akan membahas apa sebenarnya Linux itu. Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan penyintas teknologi. Bedanya dengan sistem operasi seperti Windows atau Mac OS, Linux dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip open source, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk publik dan dapat dimodifikasi oleh siapapun. Salah satu keunggulan utama Linux adalah fleksibilitasnya. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Linux juga dikenal karena stabilitasnya yang tinggi dan keamanannya kuat. Bagi seorang pengembang perangkat lunak, Linux merupakan pilihan yang sangat powerful. Banyak perangkat Linux dan bahasa pemrograman yang didukung dengan baik di Linux, membuatnya menjadi pilihan utama untuk pengembangan aplikasi dan proyek-proyek teknologi. Untuk pertanyaan mengapa kita harus belajar Linux, pertama-tama belajar Linux tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika kalian tidak berencana untuk menjadi seorang pengembang perangkat lunak, pengetahuan tentang Linux akan sangat bermanfaat karena Linux digunakan di banyak tempat, mulai dari server web hingga perangkat pintar. Selain itu, Linux juga memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna akan sistem operasinya. Baik, dalam tutorial kali ini kami akan membantu kalian melalui proses instalasi sistem operasi Linux, tepatnya Vanilla OS, menggunakan virtual machine. Jadi, mari kita mulai. Nah, sekarang kita akan beralih ke tahap persiapan sebelum kita mulai menginstal sistem operasi Linux menggunakan virtual machine. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses instalasi berjalan lancar tanpa masalah. Pertama-tama kita perlu mengunduh dan menginstal perangkat Linux VirtualBox. Nah, di sini kita buka websitenya, lalu kita pilih yang Mac OS atau Intel host. VirtualBox adalah platform virtualisasi yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi yang sedang berjalan. Kita bisa mengunduh VirtualBox secara gratis dari situs web resminya di virtualbox.org. Setelah diunduh, install VirtualBox dengan mengikuti petunjuk yang ada. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan file ISO dari sistem operasi Linux yang ingin kita install. Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan Vanilla OS. Nah, di sini kita download. Anda bisa mengunduh file ISO Vanilla OS dari situs web resminya, yaitu di vanillaos.org. Pastikan untuk memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah Anda memiliki file ISO Vanilla OS, Anda siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dalam proses instalasi. Jadi, pastikan Anda telah menyelesaikan persiapan ini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Baik, kita lanjut ke cara penginstalan dan bagaimana first impression kami sebagai sebelumnya bukan menggunakan Linux dan sekarang menjadi menggunakan Linux. Sebelum itu, perkenalkan saya Made Rizal Aprilian dan saya Ahmad Agil Faras. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara penginstalan Linux. Oke, langsung aja kita lanjut. Setelah kalian menginstal aplikasi VirtualBox dan Vanilla OS yang aplikasinya dalam bentuk ISO, kalian langsung saja buka aplikasi VirtualBox, kemudian tampilannya akan seperti ini dan langsung kalian tekan new atau baru. Terus kalian buat namanya yaitu Vanilla OS misalnya, terserah kalian. Kemudian kalian pilih Linux tipenya, yang ini diabaikan saja. Kemudian kalian pilih yang Ubuntu 64 bit dan langsung kita lanjut saja. Nah, oke, selanjutnya kalian atur alokasi RAM untuk mesin virtual Anda. Jadi disarankan untuk memberikan setidaknya 2 GB RAM-nya, atau kalau saya akan menggunakan 4 GB. Kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kapasitas RAM komputer Anda. Kemudian untuk prosesornya kita pilih satu aja. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ukuran disk buat virtual hard disknya disarankan memilih untuk 25 GB saja, atau kalian bisa menambahnya minimal ya supaya agak lancar 50 lah.
Kemudian yang lainnya ini kita skip saja dan langsung saja lanjut. Nah, seperti itu, dan di sini ada nanti akan muncul mengenai ringkasannya yang kalian setting tadi. Langsung saja selesai. Nah, setelah itu nanti ada muncul ini panel OS. Terus selanjutnya kita akan mengatur pengaturan boot dan memilih ISO Final OS yang telah Anda unduh tadi di Google. Jadi pastikan aplikasinya itu berbentuk ISO, file ISO supaya bisa terhubung sebagai disk atau DVD pada virtual machine Anda. Jadi kalian tekan tadi pengaturan, kemudian pilih penyimpanan. Nah, di penyimpanan ini pengendali ID, kita pilih yang empty ini atau yang kosong di bawah. Kemudian kita centang ini CD atau DVD live. Kemudian kalian tekan yang ini, terus pilih sebuah berkas disk. Nah, yang setelah kalian sudah lihat muncul foldernya, kalian tekan yang file yang tadi Anda sudah download, file OS yang tadi setelah kalian download. Kemudian buka, terus kita oke saja. Nah, ini akan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan memulai bootingnya. Kita tekan mulai saja, akan otomatis akan terbooting sendiri. Jadi kita tunggu saja. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah tadi terbooting finalize-nya, kita jalankan, akan muncul seperti ini, dan kalian langsung saja install Final OS. Langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita install Final OS-nya di VirtualBox-nya ini. Jadi tampilannya sudah seperti ini. Kalian langsung saja tekan install Final OS. Kalian pilih language Indonesia. Untuk ini variannya sesuai aja, mungkin US, pakai US. Kemudian atau ya tidak apa-apa, bebas. Kemudian kita lanjut next, atau kita pakai itu ya tadi saja. Oke, lanjut. Untuk zonanya, zona kita pilih Jakarta. Ini Asia, baru itu ke Jakarta. Oke, lanjut. Ini untuk pengaturan jam ya. Ini kita lanjut, select disk, ini configure. Oke, apply, lanjut, confirm. Kemudian kita tulis untuk usernya, ini semacam akunnya ya. Jadi contoh kelompok 9, kelompok 9, username-nya kelompok 9, passwordnya contohnya 123. Oke, ini kita lihat. Oke, lanjut, confirm install FNS. Nah, di sini kalian tunggu saja, ini sementara menginstal, jadi dia tuh loading sementara menginstal. Kalian tunggu saja sampai selesai. Oke, kita lanjut. Nah, tampilan ini artinya Vanilla OS sudah terinstall di virtual machine Anda. Kemudian di sini ada yang mengatakan restore your device, artinya kita restart ya device ini. Baik, kita coba ya. Persen-persennya harusnya dijelaskan oleh Made. Jadi dia terserah kembali nih ya, otak-atik. Oke, di sini saya akan lanjut bagaimana first impression saya sebagai sebelumnya bukan user Linux, sekarang mencoba experience dari software Linux itu sendiri. Sekarang kita sudah di bagian latar dari software Linux. Bisa dilihat di sini tampilannya sangat simpel, tidak ada aplikasi sama sekali. Untuk mencari aplikasinya kalian bisa pencet aktivitas di pojok kiri atas. Nah, di sini sudah mulai muncul tampilannya. Kalian juga bisa ganti tema-tema. Di sini merupakan tampilan
kalau kalian ingin melakukan sesuatu dari software Linux itu sendiri, di sini ada dari panel OS installernya, kemudian ada web. Di sini berfungsi seperti Google. Kalian bisa pencet. Di sini kalian bisa cari alat untuk browsing, like-nya seperti Google, DuckDuckGo dan yang lain-lainnya. Dan itu di pojok kanan ini ada sistem kayak setting-settingnya, pengaturan, ada pengaturan kecerahan. Di sini juga ada fitur night light. Maksudnya fitur night light ini temanya itu bisa berubah ke tema gelap maupun tema terang. Hampir sama lah seperti di Windows. Di sini juga ada setting, menu setting. Di sini ada banyak settingannya. Ada settingan sound, power dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Tampilannya juga di atas ini ada tampilan dari tanggal dan juga waktunya. Oke, kita lanjut. Seperti yang kalian lihat di sini di bawah, masih banyak ada fitur-fitur dari software Linux itu sendiri. Di sini ada foto untuk menampilkan foto yang ada di galeri. Nah, di tampilannya ada foto, album, dan favorit. Selanjutnya ada fitur files. Fitur files ini menunjukkan hampir sama seperti di Windows, menunjukkan file-file yang kita punya, dan begini tampilannya tampilan dari software Linux. Ada dokumen, download, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur help. Ini maksudnya mungkin ada keluhan dari servisnya, ya kan, center servisnya dari Linux ini, bisa menggunakan fitur help ini. Kemudian ada dari show application, di mana show application ini memunculkan semua aplikasi yang ada dalam software Linux itu sendiri. Entah itu aplikasi yang kita install maupun bawaan dari Linux itu sendiri. Dan ada sistem monitor ini kayak task manager, kayak task manager kalau di Windows. Kalau ini ya, jadi ini yang terlihat apa yang terjalankan di Linux sekarang ini kayak gini. Ini ada task manager. Lanjut, di sini ada fitur konsol, di mana seperti yang kita tahu, software Linux ini sifatnya open source. Kita bebas memodifikasi software itu sendiri. Fitur konsol ini berguna untuk memodifikasi software Linux itu. Sebagai simpulan saya sebagai sebelumnya bukan pengguna Linux, sekarang menggunakan experience dari Linux itu sendiri, saya mengalami sedikit kesulitan dalam menavigasikan antarmuka dan menemukan fitur-fitur yang saya butuhkan. Namun dengan sedikit eksplorasi dan kesabaran, mungkin saya dapat mengeksplor lebih jauh lagi dari software Linux sendiri. Pengalaman pertama saya menggunakan Linux, terutama Vanilla OS, memberikan saya kesan yang positif dengan antarmuka, fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saya sendiri. Kita semakin terbiasa, kita terus menggunakannya, kita lama-kelamaan akan semakin terbiasa dengan software Linux ini. Itu dari saya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah nonton video tutorialnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.